Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alif Panglima Melayu. Saya hari ini melakukan perjalanan yang cukup rumit dari Panam. Tadi kami menuju Kubang Raya tanpa tujuan. Kali ini saya disupirin oleh seorang ketua jago kuat-kuat dan sah kuat-kuat. Ketua KNPI Kampar. Hai, Bung Abu Nazar. Halo, Bung Alif. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nih, ketua ini adalah salah satu tokoh muda lumayan punya nama di Kabupaten Kampar yang selalu membuat berbagai kontroversi. Baru-baru ini beliau dengan kontroversinya pengen memisahkan Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, membentuk OPD baru. Begitu, Ketua? Oh iya, betul. Alasannya apa nih, Ketua? Ya, pertama alasannya untuk efektivitas. Efektivitas. Di mana Dinas Pendidikan ini kita pisahkan dengan Dinas Pora itu pertama supaya Dinas Pendidikan ini fokus dengan pendidikannya, Dinas Pora ini fokus dengan pemuda dan olahraga. Nah, namun dalam hal ini tentu banyak tantangan dan berbagai pendapat yang kontroversial ya. Ada yang setuju dan tidak. Ya, bagi saya itu tidak masalah. Yang penting niat baik kita adalah bagaimana pemuda Kampar ke depan ini fokus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Artinya punya anggaran tersendiri. Anggaran itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan pemuda. Nah, selama ini anggaran itu juga ada, tapi juga belum maksimal. Nah, oleh karena itu kita tidak ingin ada suara-suara sumbang yang mengatakan ini kepentingan Abu Nazar, kepentingan KNPI. Oh tidak, ini adalah kepentingan pemuda jangka panjang. Oke, Bung Abu Nazar. Ya. Tadi Bung katakan ini untuk efektivitas. Setahu saya kalau untuk efektivitas penggabungan itu saya rasa sangat bijak. Cuma mungkin perlu penguatan di bidang kepemudaannya gitu. Itu bagaimana tuh? Nah, ini maksud Anda ini seperti apa nih? Efektivitas ini berarti selama ini belum efektif. Karena apa? Karena di Dinas Pendidikan itu pemuda itu ada di bagian bidang, ada bidangnya ya. Maka ini yang khusus dia. Jadi artinya anggaran kepemudaan itu kita ambil dari Jakarta, APBN, di provinsi. Jakarta kan juga ada Dispora, ya kan? Menpora maksudnya. Menpora, maka oleh karena itu dengan adanya Dispora ini kita bisa ngambil dana dari pusat, dari APBN, dari provinsi. Nah, artinya banyak yang bisa kita bangun. Bisa bangun stadion mini, bisa bangun tempat fasilitas olahraga di desa-desa dan peningkatan sumber daya manusianya. Kita latih anak-anak muda ini, ada balai pelatihannya yang sifatnya bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan skill dari anak-anak muda. Nah, kita harus risau ya. Hari ini saya risau melihatnya kondisi anak-anak muda kita dengan banyaknya pengangguran. Nah, mereka larinya ke hal yang negatif seperti narkoba, ya kan, perjudian, kemudian juga ada yang hobi main game dan itu tidak ada manfaatnya. Maka oleh karena itu ke depan pemerintah daerah saya kira ini sudah kita komunikasi dengan, perlu memperhatikan hal ini gitu ya. Ini bukan berarti anak muda manja ya. Iya. Bukan memanjakan anak muda, tetapi adalah peningkatan sumber daya manusianya anak-anak muda ini penting. Nah, ini peran pemerintah ada, peran masyarakat juga menyokong begitu. Oke, begini Ketua Bung Abu Nazar. Ya. Banyak suara di luar sana para berpendapat bahwa ngapain lagi dipisahkan OPD baru, mengapa dibuat, itu kan menghabiskan anggaran, akan menambah anggaran, akan ini banyak alasan gitu. Kenapa kalau untuk pemuda tidak dimaksimalkan aja di bidang olahraga? Ada KONI, untuk pembinaan ada KNPI, ada Karang Taruna, ada berbagai organisasi yang sebenarnya bisa untuk diaktifkan untuk membina pemuda ini. Kenapa harus dipisahkan dari OPD gitu, Bung Abu Nazar? Nah, sekarang ini begini. Itu kan Dinas Pemuda dan Olahraga itu, kalau KONI itu kan organisasi yang juga semi plat merah ya. Mau dianggarkan, cuman itu hanya terbatas ya. Tidak bisa membangun visi. KONI nggak bisa bangun visi karena juga harus pembinaan ya. Pembinaan atletnya. Nah, kalau KNPI begitu juga, karena KNPI ini hanya sebuah organisasi kumpulan para OKP
tidak punya anggaran. Sampai hari ini tidak ada anggaran KNPI. Dulu memang ada, itu sifatnya pembinaan juga. Dan tidak bisa membangun fisik. Dengan adanya Dinas Pemuda dan Olahraga ini bisa bangun fisik, bisa melengkapi fasilitas, dan banyak hal yang bisa dibuat. Jadi kalau ada orang mengatakan ini menghabiskan anggaran, tidak menghabiskan anggaran. Kenapa menghabiskan anggaran? Ini kan tinggal memindahkan saja. Misalnya pegawai yang ada di dinas pendidikan itu, ya kita pindahkan saja ke dinas Dispora. Nah, dan itu biasa saja, ada dampak-dampaknya biasa itu. Kemudian ini dana juga mau habis itu dananya. Sebenarnya nih, pembangunan fisik seperti apa sih yang Bung maksud ini gitu? Apakah sebuah bangunan, apakah ini? Sementara sebenarnya di desa itu sudah ada kok untuk kepemudaan gitu. Ya, tinggal mengaktifkan aja sebenarnya. Banyak hal sebenarnya soal fisik dan itu ya. Misalnya fisik itu ya bisa berupa bangunan olahraga, sarana prasarana olahraga yang bisa lebih efektif ya pembinaannya, apa fisiknya itu. Kemudian kalau hanya terbatas di desa mungkin ada hari ini ya, ada lapangan voli, tapi itu belum maksimal. Nah, oleh karena itu di samping kita membangun infrastruktur olahraga, juga kita membangun SDM manusianya, SDM pemudanya. Dengan demikian anak-anak muda ini pintar, cerdas, dan menjadi generasi muda yang kuat untuk Kabupaten Kampar ke depannya ini. Bung Abu Nazar. Ya. Sejauh ini usulan ini tentu ada mekanisme berbagai hal kan gitu. Ya. Di luar sana ada yang bilang ada kajian akademis, ada mekanisme yang harus diinikan melalui DPR, melalui bupati, dan berbagai hal lainnya, butuh pertimbangan, diskusi sana sini. Sejauh ini apa yang sudah Bung lakukan untuk mendukung terbentuknya OPD baru ini, Dispora baru ini? Nah, ini makanya kita lemparkan wacana ini ke masyarakat, seperti apa responnya ya. Alhamdulillah respon masyarakat bagus. Respon pemuda bagus, respon pejabat daerah juga bagus. Ya kan, bagus. Tentu mekanismenya kita jalan. Ini kan undang-undang yang mengatur. Tidak, ini bukan sembarangan. Dinas Dispora itu adalah sebuah kewajiban. Kalau ada dinas yang sifatnya hanya tambahan, umpamanya dinas pariwisata ya, itu tidak wajib itu sebenarnya. Tetap kebudayaan itu tambahannya, tapi karena ada pariwisata yang harus dikembangkan, maka pemerintah mewajibkan membuat dinas itu OPD tersebut. Nah, apalagi dinas pemuda dan olahraga ini di Kampar mayoritas 40% ya, bahkan hampir sampai 60% itu pemuda. Nah, kalau generasi muda ini tidak dibina hari ini dengan baik, tidak fokus kita membinanya, alamatlah ke depannya ya calon pemimpin kita pemimpin yang tidak berkualitas. Ini kan mereka akan estafet ke depan. Generasi hari ini adalah penentu di masa yang akan datang. Begitu Bung Adit. Oke Bung Abu Nazar. Semoga perjuangan Bung Abu Nazar dengan KNPI-nya untuk membentuk OPD dan membina pemuda Kabupaten Kampar bisa berjalan dengan baik, sehingga generasi-generasi pemuda kita pada hari ini bisa terbina dan berguna di masa akan datang. Terima kasih Bung Abu Nazar telah menemani perjalanan saya hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.